Tidak terasa kita sudah masuk di bulan Juni, bulan ke-6 di tahun ini. Adik-adik, kita boleh ada saat ini itu karena kebaikan dan kemurahannya Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita mau memulai ibadah kita menaikkan pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan Yesus, kami ada hari ini itu karena kebaikan-Mu, itu karena kemurahan-Mu, itu karena kasih-Mu. Bapak, jangan biarkan kami menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari ini. Tuhan, kami masih dapat beribadah online itu karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Untuk itu Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk sungguh-sungguh beribadah kepadamu, karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang layak kami puji dan kami sembah. Biarlah Bapa, Engkau boleh disenangkan oleh setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, dan biarlah Bapa, sukacita-Mu ada di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah pagi hari ini. Yang percaya katakan amin. Adik-adik, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu I Love You Jesus Deep Down in My Heart. Dibantu oleh Berto minggu ini. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise
menyanyikan lagu Betapa Hatiku dengan bahasa Indonesia dan bahasa Filipina. Betapa hatiku berterima kasih disampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan tidak menjadi sia-sia Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, setiap firman yang ditaburkan pagi hari ini Tuhan, ada maksud Tuhan dalam hidup kami dan membuat hidup kami semakin hari semakin baik di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami siapkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini?
Yesus Maha Dahsyat, yes! Puji Tuhan ya adik-adik, kita masih tetap bisa beribadah walaupun melalui online streaming. Tapi kakak kena percaya kalau adik-adik semua masih dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita untuk beribadah. Amin. Amin. Yuk, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik coba untuk duduk yang manis, duduk yang tenang, cari tempat yang nyaman agar adik-adik bisa lebih fokus untuk dengerin firman Tuhannya. Nah, firman Tuhan kali ini kita akan membahas tentang angin ribut diredakan. Apa? Angin ribut diredakan ya. Tapi sebelumnya, Kak Ica mau membahas dulu nih tentang perilaku kebanyakan orang Kristen. Loh, Kak, apa sih persamaannya? Apa sih hubungannya dengan angin ribut diredakan sama perilaku kebanyakan orang Kristen? Apa ya kira-kira? Yuk, kalau mau tahu coba dengerin Kak Ica. Nah, adik-adik, ada yang menarik dari perilaku kebanyakan orang Kristen. Orang Kristen itu lebih mudah menjaga sikap atau perilaku mereka ketika berada di lingkungan gereja daripada di luar lingkungan gereja. Contoh misalkan orang tersebut suka ngomong kotor di luar lingkungan gereja, misalkan di sekolahnya. Nah, tapi ketika dia datang ke gereja untuk beribadah ataupun untuk pelayanan, ya biasanya orang itu lebih bisa jaga omongannya. Jadi dia nggak akan ngomong kotor gitu. Dan lebih bisa jaga sikapnya. Dan misalkan contohnya lagi orang itu suka banget berkelahi atau kurang ajar gitu sama orang lain gitu. Nah, tapi ketika dia datang ke gereja untuk beribadah atau pelayanan, nah orang tersebut itu lebih bisa jaga sikapnya menjadi sopan gitu, menjadi santun. Nah, dan pokoknya masih banyak lagi deh contoh-contohnya seperti itu. Kira-kira apa sih ya penyebabnya? Kok bisa kayak gitu ya? Ayo. Nah, pokoknya ada banyak banget nih adik-adik alasan kenapa bisa kayak gitu. Salah satunya adalah karena mungkin suasana ibadah di gereja, suasana pelayanan gerejawi yang rohani banget gitu. Jadi bisa membuat orang itu lebih mudah menghayati kehadiran Tuhan gitu. Seolah-olah tuh kehadiran Tuhan bisa diwakili oleh pernak-pernik ibadah gitu. Misalnya suasana ibadah ataupun pelayanan di gereja gitu. Nah, sebenarnya nih adik-adik ya, penghayatan kayak gitu tuh baik banget gitu. Apalagi kalau orang itu tuh tahu untuk menjaga sikap mereka ketika menghayati kehadiran Tuhan gitu. Nah, orang yang bisa melakukan kejahatan aja di gereja nih, misalkan dia suka mencuri uang persembahan mungkin gitu ya. Nah, adalah orang yang nuraninya itu tuh bener-bener udah rusak adik-adik ya. Walaupun penghayatan kayak gini baik, tapi belumlah cukup untuk membuat orang Kristen menjadi dewasa secara rohani gitu. Nah, oleh sebab itu, penghayatan kayak gitu tuh biasanya memicu terjadinya kemunafikan. Apa? Kemunafikan adik-adik ya. Di gereja bisa jaga sikap, tapi pas di luar gereja nggak bisa jaga sikap sama sekali. Contoh kayak tadi, di gereja bisa santun, tapi di luar gereja suka ngomong kotor, suka berkelahi, suka kurang ajar sama orang lain atau orang pun yang lebih tua gitu ya contohnya. Nah adik-adik, untuk menghayati kehadiran Tuhan itu pasti sangatlah penting ya bagi kita sebagai orang Kristen yang mengaku sebagai anak Tuhan gitu. Namun sayangnya adik-adik, ada orang Kristen yang tidak memiliki penghayatan tersebut secara pantas. Bahkan diantaranya itu adalah para murid Tuhan Yesus ya. Nah, contoh kisahnya itu ada di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Dengan perikop angin ribut diredakan. Nah, ada hubungannya kan? Yuk, sebelum kita lanjutin tentang angin ribut diredakan, kita mau baca dulu di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Yang sudah ketemu katakan amin ya. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu
Mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, amin ya. Oke, jadi ceritanya ketika Tuhan Yesus berada di perahu bersama dengan murid-muridnya, yang waktu itu juga diikuti oleh perahu lain, ternyata mengamuklah adik-adik angin ribut di danau itu gitu. Kemungkinan angin ribut itu datangnya tiba-tiba ya. Ya nggak mungkin kan ya dikasih tahu dulu gitu. Woi, mau ada angin ribut nih gitu kan, nggak mungkin lah ya. Nah, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan adanya angin ribut ya. Jadi cuacanya mungkin sedang normal-normal aja pada saat itu ya. Nggak ada akan terjadinya mungkin sebuah bencana gitu. Nah, buktinya ada banyak perahu yang mengikuti perahu Tuhan Yesus. Nah, ketika angin ribut tersebut sedang mengamuk ya. Tuhan Yesus tuh pada waktu itu sedang tidur adik-adik ya. Mungkin karena secara fisik Tuhan Yesus itu lelah setelah mengajar dan menyembuhkan banyak orang gitu. Nah, lalu angin ribut tersebut jelas membuat panik para muridnya karena mengakibatkan air sampai masuk ke dalam perahu tersebut ya. Nah, saking paniknya sampai-sampai mereka lupa bahwa mereka itu tuh lagi bersama Tuhan Yesus. Jadi mereka harusnya merasa aman gitu ya. Nah, mereka memang tahu bahwa si sang guru ya Tuhan Yesus ini berada bersama mereka, tapi mereka tidak menghayati kehadiran guru mereka adik-adik ya. Mereka tidak menghayati kehadiran Tuhan Yesus gitu bersama mereka. Nah, pada akhirnya para murid membangunkan Tuhan Yesus serta mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, itu sebenarnya adalah perkataan yang gak sopan adik-adik ya. Yang gak santun gitu. Kenapa sih kak kok gak sopan gitu? Ya, yang pertama, gak mungkin lah ya mereka itu binasa oleh angin ribut di danau lagi kan, bukan di laut gitu. Kecuali itu di laut mungkin bisa binasa gitu. Di sana kan ada, yang pastinya di sana itu ada Tuhan Yesus bersama mereka. Dan yang kedua, memang perasaan takut dan panik itu wajar ya adik-adik ya. Karena kan mungkin dalam keadaan di danau gitu, terus ada bencana, pasti kita akan panik gitu kan. Akan takut gitu, akan khawatir gitu. Nah, itu semua wajar. Nah, tapi bukan berarti mereka jadi bangunin Tuhan Yesus secara nggak sopan gitu. Kan mereka harusnya bisa bangunin Tuhan Yesus itu lalu minta tolong dengan baik-baik gitu. Nggak langsung bilang kayak, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa," kan? Itu kesannya kayak kurang ajar gitu adik-adik. Nah, pertanyaan yang dilontarkan tersebut oleh murid-murid Tuhan Yesus itu adalah bentuk dari ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan Yesus yang saat itu hadir, yang saat itu bersama-sama dengan mereka gitu. Namun kehadiran Tuhan Yesus itu tidak dihayati atau disadari dapat menjaga mereka gitu. Nah, itu ditunjukkan Tuhan Yesus lewat pernyataannya setelah meredakan angin ribut ya. Tadi gimana? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya gitu loh. Nah, kata takut itu ya, pada ayat itu bahasa aslinya adalah deilos ya. Yang bisa berarti takut terhadap sesuatu yang menyeramkan gitu, sebagai tanda ketidakberimanan. Sebagai tanda mereka tidak punya iman, jadi mereka lebih khawatir gitu. Nah, oke. Nah, setelah itu adik-adik, jadi dari firman Tuhan kali ini ya, kita bisa mempelajari ada dua hal ya. Yang pertama adalah belajar menghayati dan menyadari kehadiran Tuhan Yesus ya.
Emang sih ya, kita tuh tahu bahwa Tuhan Yesus itu maha hadir ya kan. Tapi sering banget kita nggak menyadari dan menghayatinya adik-adik. Kalau kita nggak terbiasa menghayati atau menyadari kehadiran Tuhan Yesus, maka sangat besar kemungkinannya kita jadi nggak sopan sama Tuhan Yesus. Seperti kayak tadi muridnya Tuhan Yesus kan, main seenaknya ngebangunin Tuhan Yesus gitu. Padahal ya, Tuhan Yesus itu selalu hadir bersama kita adik-adik, dimanapun gitu ya. Mau di rumah, mau di luar kota gitu, mau di sekolah, dimanapun Tuhan Yesus itu selalu bersama dengan kita gitu. Tapi kitanya aja nih yang kayak gak nganggep kalau Tuhan Yesus itu gak hadir gitu bersama kita. Kita ngomong kotor tadi, kita nyontek, kita mencuri, kita kurang ajar sama orang yang lebih tua dan sebagainya. Jadi kitanya tuh kayak harus benar-benar belajar menghayati dan menyadari kehadiran Tuhan. Pokoknya tuh kita harus upayakan ya, selalu berpikir gini, oh Tuhan ada di sini nih, jadi kemanapun aku pergi, aku akan aman gitu. Oh Tuhan ada di sini, jadi Tuhan bisa melindungi aku gitu, aku nggak perlu takut gitu. Nah kayak gitu ya. Jadi kita harus menyediakan waktu untuk berdoa, juga bisa meningkatkan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Misalkan, contohnya adik-adik mau berangkat sekolah gitu, adik-adik sebelum berangkat sekolah bisa berdoa untuk Tuhan bisa melindungi adik-adik gitu dalam perjalanan sampai ke sekolah dengan selamat dan pulang kembali juga dengan selamat, seperti itu ya. Nggak cuma mau ke sekolah, misalkan adik-adik mau pergi jalan-jalan gitu, jangan lupa luangin waktu untuk berdoa dulu sebelum adik-adik pergi kemana-mana gitu. Nah yang kedua, Tuhan selalu menyertai umatnya adik-adik, baik suka maupun duka gitu ya. Nah, di tengah-tengah situasi sesulit apapun gitu ya, kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus itu menyertai kita ya. Jadi mau adik-adik dalam keadaan sedih, Tuhan Yesus selalu bersama adik-adik. Adik-adik mau dalam keadaan senang, Tuhan Yesus juga sama-sama bersama dengan adik-adik ya. Yakinin aja kalau Tuhan Yesus itu gak pernah ninggalin kita gitu. Mau kita lagi dimanapun, mau kita dalam keadaan apapun gitu. Percaya kalau Tuhan Yesus itu selalu ada buat kita, selalu hadir untuk kita gitu. Oke? Oke, nah setelah itu kita ada ayat hafalan ya. Gak lupa sih, yang pasti ada ayat hafalan. Itu diambil dari Ibrani 11 ayat 6. Ada di Ibrani 11 ayat 6. Yuk kita coba baca dulu yuk. Ibrani 11 ayat 6. Oke, yang sudah ketemu katakan amin. Oke. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Amin ya adik-adik ya. Oke. Jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan. Setelah itu ada tugas lain nih yang pastinya. Nah, ada teka-teki silang yang akan ditampilkan setelah kita berdoa nanti ya, yang pastinya. Terus teka-teki silangnya ini jangan lupa di screenshot gitu kalau yang kalian nonton ibadah streamingnya di handphone, ataupun kalau yang di laptop bisa difoto. Terus kalau sudah dikerjakan, tulis aja jawabannya gitu. Nomor 1 jawabannya apa gitu, langsung ditulis gitu. Nah kalau sudah gitu, jangan lupa kirim tugasnya sama ayat hafalannya yang pasti ke kakak-kakak koordinator masing-masing ya. Oke, jangan lupa biar nanti bisa dapat nilai, bisa mempengaruhi absen adik-adik gitu ya di sekolah minggu. Oke, kalau sudah kita bisa tutup Alkitab kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini kalau Tuhan masih menyertai kami dari pagi hingga sampai pada malam hari, dari hari Senin hingga sampai pada hari Minggu ini Bapa. Terima kasih untuk kesehatan, untuk berkat, sukacita, dan nafas yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami setiap harinya. Bapa, kami belajar untuk tetap selalu mengandalkan Tuhan, untuk tetap selalu menghayati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau akan selalu percaya kepada Tuhan kalau Tuhan selalu berada bersama kami, baik suka maupun duka. Kalau Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami, menyertai kami dimanapun kami berada Bapa. Kami mau tetap
selalu percaya kepada Tuhan, kami mau tetap selalu berpegang teguh kepada Tuhan kalau Tuhan selalu bersama kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam namamu kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah mau mendengarkan firman Tuhannya. Tetap semangat, tetap sukacita terus ya, tetap terus berdoa agar pandemi ini bisa berakhir, biar kita bisa beribadah bareng-bareng lagi bersama teman-teman kita di gereja ya adik-adik. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Terima kasih. menyembuhkan karena kasihnya. Mata terbuka, mata terbuka. Yesus menyembuhkan karena kasihnya. Dua orang
memberkati. Simon Petrus, Andreas. Matius 8 ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Terima kasih Kak, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.